Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini tepat pada hari Tarwiyah. Jadi hari Tarwiyah itu tepat pada tanggal 8 Zulhijjah. Maka hari ini disunahkan berpuasa. Mungkin yang sudah berbuka pulang lagi mau makan nah. Yang berbuka, saya sudah berbuka tadi. Makanya telat ke masjid. Jadi mudah-mudahan puasa kita yang berpuasa hari ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak kita mendapat syafaat dari beliau, bersama beliau di yaumil mahsyar kelak mendapatkan syafaat ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Bapak Ibu, para orang tua kami, pengurus Masjid Nurul Huda beserta jamaah Bapak Ibu yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah malam ini kita dalam suasana Zulhijjah. Zulhijjah itu adalah bagian dari bulan haram. Ya, bagian dari bulan haram. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan. Di dalamnya terdapat bulan-bulan haram. Yang mana bulan haram itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Betul. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu disebut dengan bulan haram. Apa makna bulan haram? Bulan terlarang. Semuanya dilipat gandakan. Kalau buat pahala dilipat gandakan oleh Allah. Kalau buat dosa abalipe puno dosanya. Jadi hati-hati di bulan haram ini. Setiap perbuatan baik atau buruk ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah. Termasuk puasa Tarwiyah, termasuk puasa Arafah. Makanya Arafah tadi bisa menggugurkan dosa 1 tahun penuh. Jadi besar manfaatnya daripada puasa Arafah. Kenapa disampaikan di sini? Karena Tarwiyah sudah lewat, tinggal 1 lagi besok. Jadi nanti malam atau mulai malam ini kita berniat puasa Arafah. Dalam suasana Zulhijjah ini. Bapak Ibu rahimakumullah, tentu Zulhijjah itu tak lepas dari meningkatnya iman dalam diri kita. Kenapa disebutkan iman kita meningkat? Karena Zulhijjah merupakan amalan-amalan terdahulu. Beda dengan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu baru ada ketika Rasulullah diutus. Pada malam Isra Mi'raj Allah wajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Itu ibadah yang belum pernah sebelumnya. Termasuk puasa di bulan Ramadan. Nabi-nabi dulu berpuasa iya, tapi tidak ditentukan kapan bulannya. Maka dapat kita khususnya di zaman Rasulullah, kita berpuasa di bulan Ramadan. Zakat, anjuran bersedekah memang dari dulu. Ya, banyak orang-orang yang tidak mau berinfak di jalan Allah, Allah berikan bala kepadanya. Siapa contohnya? Qarun, Haman, Fir'aun, Namrud, segala macamnya. Tapi zakat yang ditentukan asnafnya, ditentukan kadarnya sejak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Salat, zakat, puasa. Kalau haji gimana, Pak?
haji ibadah orang-orang terdahulu sebelum Islam. Itu sudah ada. Makanya Abdul Muthalib sebelum Rasulullah ada, sebelum Rasulullah lahir, penjaga kunci Ka'bah itu siapa? Datuk-datuknya Rasulullah Musaikilab. Untuk apa gunanya? Menanti tamu yang berziarah untuk haji. Jadi haji itu bukan ibadah sekarang. Namun terjadi penyimpangan. Terjadi penyimpangan di zaman jahiliyah. Mereka tetap tawaf. Tapi bukan kepada Ka'bah. Jumlah patung itu sebanyak 360 patung di sekeliling Ka'bah itu dibuat. Mereka tetap tawaf. Itu di zaman jahiliyah. Itu di zaman jahiliyah. Maka saya tanya Bapak Ibu, yang pertama kali berhaji siapa? Apa? Yang pertama kali berhaji? Abu, siapa yang pertama kali melaksanakan ibadah haji? Nabi Ibrahim. Siapa Bu yang pertama kali berhaji? Nabi Adam alaihissalam. Siapa yang pertama haji? Oh Ustaz, zamannya Nabi Adam kan belum ada Ka'bah. Siapa yang bilang? Al-Quran yang mengatakan inna awwala bayyitin wudi'a lin-nasi bi Bakkatin mubarakah. Rumah Allah pertama kali dibangun di bumi ini adalah di Makkah. Kapan itu? Maka dalam kitab ini disebutkan Nabi yang pertama kali berhaji adalah Nabi Adam alaihissalam. Apa historis yang muncul hari ini? Di mana Adam dengan Hawa ketemu Pak? Di mana? Di Jabal? Jabal Rahmah di mana? Di Mekah. Berarti peradaban pertama itu sudah ada di Mekah. Makhluk di dunia ini baru ada dua. Adam satu, Hawa satu. Mereka beribadah kepada Allah, berhaji di Baitullah. Sudah ada Bait Allah ketika itu. Terus siapa yang membangun Bait Allah? Tidak ada yang membangun. Memang sudah ada, tapi runtuh ketika di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa dia runtuh? Zaman Nabi Nuh itu ada peristiwa apa? Banjir. Banjir zaman Nabi Nuh itu bukan banjir seperti di Pekanbaru. Seluruh bumi ini tenggelam. Sehingga daratan tidak ada sedikit pun, Pak. Tidak ada sedikit pun daratan. Semuanya tenggelam. Maka termasuk yang tenggelam itu Bait Allah. Rumah Allah itu tenggelam. Terus siapa yang memperbaikinya kemudian hari? Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan إِذْ يَرْفَعُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. Ketika Ibrahim dan Ismail yarfa'il qawa'id, mengangkat pondasi Ka'bah. Berarti sudah ada pondasi, bukan mereka membangun, tapi menaik, disusun lagi. Maka ada di situ maqam Ibrahim, bekas telapak kaki. Dia bangun lagi, disusun lagi Bait Allah tadi. Jadi bahasanya misalnya bukan membangun, tapi mengangkat. Kalau bahasa mengangkat berarti ada yang runtuh, diangkat lagi. Diangkat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa kawannya? Ismail. Maka peristiwa Zulhijjah itu adalah peristiwa kuno zaman dulu, mengangkat kembali bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kita bertambahnya di mana? Karena Ibrahim ini diklaim oleh 3 agama, Bapak Ibu.
Orang Nasrani mengatakan, oh Abraham itu bapak kami. Orang Yahudi mengatakan, Abraham itu bapak kami. Muslim mengatakan, Ibrahim itu bapak kami. Sehingga masuk dalam salawat di salat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita juga mengatakan begitu. Karena Ibrahim dengan Abraham itu satu orangnya. Kalau Al-Quran mengatakan Ibrahim, kalau Bible mengatakan Abraham, Torah mengatakan Abraham. Ibrahim alaihissalam sama-sama mengatakan bapaknya Ibrahim. Cuman pertanyaannya hari ini, siapa yang melaksanakan hari ini ajaran Ibrahim alaihissalam? Apa ajaran Ibrahim? Haji. Itu yang pertama, haji. Bagaimana kisah nikah ini terjadi? Memang betul. Ibrahim nikah pertama kali dengan siapa, Bu? Sarah. Nikah dengan Sarah. Tapi Sarah tidak punya anak. Berapa Nabi Ibrahim menunggu 90 tahun. Umur 90 tahun. Tak punya anak. Akhirnya nikah dengan Hajar. Hajar itu siapa? Yang tinggal di rumah Sarah. Membantunya istilahnya. Nikah dengan Hajar. Hajar pun hamil. Apakah Sarah ini mandul? Tidak. Makanya masalah kelahiran, masalah karunia anak itu urusan Allah. Siapa yang bilang Sarah mandul? Buktinya dapat anak nama Ishak, tapi lama prosesnya. Ketika Hajar hamil, lahir anak, siapa nama anak itu? Ismail. Itu terjadi bukan di Mekah, tapi di Hebron, Palestina. Makanya Hebron tersebut Hebron Al-Khalil, kotanya Nabi Ibrahim. Di sana sekarang ada Masjid Ibrahimi. Cuma karena sudah dijajah oleh Israel, masjid itu dibagi dua. So di Nurudari, Pak, dulu namanya Masjid Ibrahim. Ketika dijajah oleh Israel, di Masjid Ibrahim itu ada makam Nabi Ibrahim, ada makam Sarah, ada makam Ishak, ada makam istri di dalam masjid itu. Akhirnya dipotong dua oleh Israel. Yang sebelah jadikan sinagog, tempat ibadahnya orang Yahudi. Yang sebelah tempat ibadahnya orang Islam. Itu pun sering diblokir, ditutup, nggak diizinkan masuk. Nah, itu yang terjadi hari ini. Itu yang terjadi hari ini. Terus ketika Ismail lahir, kira-kira Sarah cemburu atau tidak? Kok ibu malas jawabnya? Padahal ibu ini nak dapat anak bang, nikahlah bang lagi. Tapi tetap juga ibu semua madu ibu tadi. Akhirnya madunya tadi madu namanya itu bu ya. Madu berarti kan enak. Kalau apa racun dia juga bukan madu. Akhirnya apa? Ibrahim, Hajar, Ismail pergi dari Hebron menuju sebuah lembah, namanya lembah Bakkah. Bakkah itu dalam Al-Quran artinya menangis. Bi Bakkatin mubarakah, di negeri yang diberkahi. Tapi ketika itu Mekah itu lembah kering kerontang, yang ada itu hanya batu aja yang ada yang lain. Setelah Hajar di situ dengan Ismail ditinggalkan pula, Ibrahim pun pulang. Apa kata Hajar? Hai Ibrahim,
Kenapa engkau tinggalkan kami berdua di sini? Ibrahim tidak menjawab. Diam dia. Karena ini perintah Allah. Dia yakin Allah akan jaga. Maka di sebuah lembah kering kerontak, tidak ada apa-apa. Tentu anaknya menangis, minta air. Akhirnya Sarah Hajar mencari air sampai berapa kali? 7 kali. Jalan. Itulah ibadah haji yang disebut dengan sa'i. Itu nampak tilas semuanya. Mengulang sejarah. Kenapa sa'i? Hajar dulu sa'i mencari air untuk anaknya sampai sofa marwah. Tapi rupanya kalau kita berusaha ikhtiar kepada Allah dengan tinggi dan keyakinan dan tidak putus asa. Kita ini kan sering putus asa, Pak. Gagal sekali, gagal 2 kali, gagal 3 kali. Ya Allah, ampun salah saya ini. Langsung putus asa. Tapi ibadah sa'i mengajarkan jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Ikhtiar Hajar tadi bukan di sofa air muncul, bukan di marwah air dapat, tapi di mana air itu dapatnya, Pak? Di telapak kaki Ismail alaihissalam. Bayangkan keajaiban Allah itu. Makanya muncul bahasa orang sekarang, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Asal mau bekerja keras. Ya, kuncinya ikhtiar, tawakal kepada Allah, akan berhasil. Ketika air muncul peradaban, orang banyak datang. Maka jadilah sebuah kampung. Karena sumber air kan kunci hidup tahu Pak. Kalau ada sumber air, orang datang. Maka muncul peradaban Arab. Singkat cerita dari Ismail alaihissalam. Ketika umur Ismail itu sa'aya dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Manakala Ismail tadi sudah mandiri, kalau bahasa kitanya sudah bisa berusaha sendiri. Qala ya bunayya inni ara bil manam anni asbahu, mimpi Nabi Ibrahim tadi. Apa mimpinya, Bu? Hai Ibrahim, asbahu, zabaha, zabhun itu bahasa Arab. Bahasa kitanya sembelih anakmu. Bukan bunuh bahasanya, Pak. Tapi apa? Sembelih. Ya Allah, ngeri bahasanya. Sembelih anakmu. Tentu Ibrahim terkejut, ini mimpi dari Allah atau dari iblis? Masa saya disuruh menyembelih anak? Maka Ibrahim ragu bahasa Arabnya berpendapat taro. Maka tanggal 8 disebut dengan hari Tarwiyah hari ini. Ibrahim masih ragu, ini datang dari Allah atau tidak. Jadi Tarwiyah artinya berpendapat, ragu. Malam mimpi lagi. Apa mimpi Ibrahim? Hai Ibrahim, asba'u, kurbankan, sembelih anakmu. Besok Ibrahim bermunajat kepada Allah. Oh betul, mimpi ini betul-betul datang dari Allah. Anak 90 tahun dinanti lahir, anak tunggal. Karena tunggal tuh, Ishak belum ada. Anak tunggal, pintar, cerdas. Pas umur dia sudah mandiri, datang perintah Allah. Anak tadi diminta oleh Allah. Gimana perasaannya Pak? Ujian yang begitu berat. Maka Ibrahim tawakal, berpasrah. Oh, mimpi ini betul-betul datang dari Allah. Kalau tahu itu bahasa Arabnya arafah. Ya'rufu, ta'aruf. Ta'aruf kan bahasa kitanya apa? Perkenalan. Kalau ada orang meminang anak awakku, laki-laki datang ke rumah, dia ingin kenal lebih dekat, maka yang boleh ditengok itu apa? Muka dengan telapak tangan. Itu apa namanya? Ta'aruf.
Iko ada yang mau nikah tuh datang ke kantor. Udah berapa lama kalian bercewek? Oh, enggak Pak, kami enggak ada pacaran. Terus ngapain kalian? Kami ta'aruf aja. Masya Allah, kalian ta'aruf ya? Ya kami ta'aruf. Udah berapa lama? 5 tahun. Allah. 5 tahun ta'aruf juga namo. Lah berapa kalinya naik Honda berbuat ibu ta'aruf juga namo. Pintar anak-anak gini. Ya. Ta'aruf. Ini banyak Pak ya. Itu bahasanya. Kami tidak ada pengakuan ta'aruf adalah nggak ada apa-apa berpacaran sebatas syariah. Mana ada pacaran sebatas syariah? Allahu Akbar. Macam-macam. Ya kalau yang ta'aruf itu tadi datang ke rumah, dia ingin kenal dengan anak gadis itu, datang ke walinya, Pak. Saya ingin ta'aruf dengan anak bapak. Itu baru ta'aruf namanya. Yang boleh ditengok itu apa, Bu? Muka, telapak tangan. Kok tidak ada yang ada berdua? Ta'aruf juga namanya. Itu bukan ta'aruf itu. Ada anak gadis awak ni onda dengan orang lain, Bu? Ada. Kadang-kadang orang tuanya yang risih. Anak saya ini tidak ada yang negur nampaknya gitu. La ilaha illallah. Takut tak laku. Ya. Maka orang-orang dulu tidak ada masalah. Carikan suami dari anak-anak kita, tidak ada masalah. Kita yang nyarikan. Habis itu suruh mereka ta'aruf. Kalau udah ta'aruf, udah saling setuju, ya udah nikah kan. Itu baru ta'aruf, arafah, kenal. Jadi Ibrahim itu kenal dia kalau itu mimpi itu betul-betul datang dari Allah. Dan itu terjadi pada tanggal berapa? Besok pagi. Maka disebut dengan hari Arafah. Kalau puncaknya Arafah, kalau puncaknya Al-Hajjun Arafah kata Nabi. Haji itu Arafah. Kalau tidak ada Arafah bukan haji. Kenapa Arafah itu besar khas apanya? Makanya besok pagi yang tingkatkan diri kita untuk berpuasa. Sebetulnya kan 10 itu 1 sampai 9 itu bagus puasa. Kalau tidak bisa tiap hari, cukup 2 hari tarwiyah Arafah. Kalau tidak bisa juga 2 hari, cukup 1 hari. Kalau tidak bisa juga, terserah lagi. Berarti kita tidak dapat apa-apa. Ini rangkaian untuk amalan-amalan di bulan Zulhijjah. Maka pada tanggal 10 itu disebut dengan hari kurban. Jadi tanggal 10 itu langsung Ibrahim mengorbankan anaknya, datang ke Hajar dan dari Ismail bayi-bayi dibawa dari Ismail ke sebuah bukit. Sebagian ulama menyebutkan Jabal Abi Qubais. Di sana Ismail disembelih. Tapi iblis menggoda, tiga-tiganya digoda Hajar melempar, maka muncul Jamratul Ula. Ibrahim digoda, dilempar pakai batu, maka muncul Jamratul Wusta. Ismail digoda, dilempar pakai batu, maka muncul Jamratul Aqabah. Makanya pas kita berkurban, beridul adha di Indonesia, jamaah haji ngapain Bu? Melempar jumrah. Karena terjadi di tanggal 10 Zulhijjah. Kita sholat Id, mereka melempar jumrah. Simbol perlawanan kepada syaitan dan iblis. Itu simbolnya. Maknanya apa? Supaya kita terhindar dari godaan. Maka disembelih kurban tadi, keluar darahnya. Apa maknanya? Hilang sifat kebinatangan kita. Bahaim namanya. Sifat binatang itu apa Pak? Rakus. Ibu nengok monyet bau atau bau monyet kalau makannya. Sudah ambil jet masuk mulut, ambil jet masuk juga. Kotak-kotak. Jadi sifat kebinatangan itu sifat rakus. Maka sifat rakus itu tidak boleh. Itu sifat binatang namanya. Atau sifat sombong. Ya, binatang kan semua bahaim, sifat-sifat yang kebinatangan itu sembelih, keluar darah.
Itulah simbol perawanan kepada syaitan supaya hilang sifat-sifat kebinatangan kita. Jadi langsung disembelih oleh Ibrahim tadi dengan pisau yang sangat tajam. Tapi Allah katakan apa? Salamun ala Ibrahim. Qad sadaqta ru'ya. Hai Ibrahim, engkau sudah melaksanakan mimpimu. Wa inna hadza lahu bala'un mubin, dan ini hanya ujian Allah kepada engkau. Wa fadainahu bizabhin azim. Kami tebus, kata Allah, Ismail itu dengan sembelihan yang sangat besar, yaitu Jibril datang membawa seekor kibas, seekor domba. Domba tadi disembelih. Makanya disunnahkan kita pada tanggal 10 Zulhijjah itu melaksanakan ibadah kurban. Berapa jumlahnya, Pak? 17 ekor. Alhamdulillah. Hukum asalnya sunat muakkadah, sunat yang sangat dianjurkan. Maka di kitab ini disebutkan yusannu muta'akkidan, disunnahkan muta'akkidan. Muta'akkidan ini maknanya hampir kepada wajib. Jadi sunnah ibadah kurban ini sudah hampir kepada wajib, tapi belum sampai kepada wajib. Berarti maknanya di sini kurban itu bukan sekali seumur hidup. Ini adalah pendapat tuh Pak ya, mengatakan kurban itu sekali seumur hidup. Siapa yang bilang? Karena Nabi mengatakan man wajada sa'atan falam yudhah fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kelapangan, dia tidak mau berkurban, jangan dekati tempat sholat kami. Apa syaratnya tadi Pak? Bukan sekali seumur hidup. Syaratnya apa? Sa'atan. Bahasa kita sa'atan itu apa? Lapak. Bahasa lapak itu apa? Lebih dari cukup. Lebih dari cukup itu apa? Masih ada duit di rekening. Ibu ada duit di rekening? 10 juta ada Bu? 15 juta ada di rekening? Banyak ya. Emas ada Bu, emas? Kira-kira lapang itu atau enggak? Berarti saat terbalam yuta. Kata Nabi, inyo tak mau berkurban. Padahal nyo punya kelapa. Apa hukumannya kata Nabi? La yaqrabanna musallana. Oh jauh. Jangan dekati tempat sholat kami. Iko inyo ado ke lapangan, ndak mau berkurban, inyo paling pertama datang sholat Idul Adha. Berarti terbalik namanya. Ya, makanya itu tadi Pak, ada ke lapangan. Berapa biaya kurban di sini? 2.700.000. Ada ndak rekening 10 juta? Kalau ada, banyak tak berkurang tuh kalau keluar sekarang 2.600.000, 2.700.000. Apalagi emas berapa sobe ini? 4,5 juta. Keluarkan 2.700.000. Itu nanti kendaraan kita yang mahsyar datang kurban tadi menolong kita. Datang dia menolong. Tapi kalau nggak kita berkorban, mati kita. Untuk siapa masuk? Untuk istri baru. Nggak untuk ibu dah. Istri baru. Pasti kan kalau ibu meninggal, dicek nggak sama suami kotak-kotak emas tuh. Dicek, ini besar rupanya nih. Nikahnya habis tuh. Jarang tuh yang laki-laki itu tidak nikah. Kalau tidak percaya datang ke toko. Ini emas ibu tadi. Maka tengok emas tuh, karena keluarkan sebagian untuk berkorban. Di sini disebutkan muakkadan qadirin tadhiyatun bizabhin, disunnahkan dia menyembelih. Hukum asalnya dha'nin sanatun aw saqatun, satu orang satu ekor kambing. Satu orang satu ekor kambing. Terus
Wa idza sab'un baqaratun, memadai 7 ekor untuk 1 ekor, 7 orang untuk 1 ekor sapi. Jadi 1 ekor sapi itu boleh untuk 7 orang. Nah itu dikurban tadi 7 orang. Au ibrun atau unta. Nah 1 ekor itu untuk 7 orang. Wala yajza, tidak boleh untuk berkorban itu binatang yang terlalu kurus atau cacat atau hilang anggota tubuh. Jadi berkorban itu harus betul-betul binatang yang sempurna. Tidak boleh ada cacat sedikit pun. Wala yadurru syaqqun, tapi yang telinganya sobek atau retak juga tidak dibolehkan, tapi masih dimaafkan. Nah, kalau masih, kan ada yang mungkin bekas luka kan, tapi udah sehat dia, maka itu dibolehkan. Walau nazara at-tadhiyatun bima'ibatun, apabila nazar menyembelih kurban dengan binatang seperti itu di atas, maka cacat pula lah isi kurbannya, maka tak boleh seperti itu. Wa yahrumul aklu min adhiyatin, kalau nazar itu tak boleh dimakan, haram bagi yang kalau ada nazar. Ini hati-hati, kurban hukum asalnya apa? Sunnah. Kalau nazar hukumnya apa? Wajib. Kalau nazar tidak boleh makan dagingnya, bagian semua. Tapi kalau kurban sunnah boleh sepertiga. Sehat abang, besok bang saya berkurban, berarti kurban apa namanya tuh? Nazar. Tidak boleh dimakan, bagian semua. Tapi kalau hanya berkurban sunnah, itu boleh. Jadi bedakan antara nazar dengan kurban. Memang kurban tapi nazar, berarti hukumnya jadi wajib. Kalau wajib kan tidak boleh kita makan, harus semua dibagi. Itu hukum asal dari kurban. Ini wa yahrumul aklu min adhiyatin law hadiyin wajaba binasrihi, haram makan daging kurban yang wajib atasnya karena nazar, tidak boleh dia. Wa yajibu tasadduq walau ala fakir, wajib mensedekahkan daging kurban sunnah dalam keadaan masih mentah. Makanya kurban itu tidak boleh dimasak dalam keadaan itu beda kurban dengan akikah. Itu bedanya Bu. Kalau kurban mentah-mentahnya dibagikan. Kalau akikah dimasak akan sama. Itu bedanya. Maka tidak boleh di sini. Kurban sunnah dalam keadaan masih mentah. Walau wahidin bisyai'in, walaupun hanya sedikit kepada orang fakir, lebih afdal juga kepada orang-orang di sekitar. Jadi boleh dibagikan. Tapi yang lebih afdal dulu didahulukan orang-orang fakir. Nah, ini tentu distribusi namanya. Distribusi daging kurban. Wa yusannu an yasbaha ar-rajulu bi nafsihi, sunnah bagi yang berkurban itu menyembelihnya sendiri. Tapi tidak mungkin namanya. Sebetulnya yang sunnah itu yang berkurban. Nabi kan ninyo yang menyembelihnya, baru kepada Ali. Wa ayyashhadu haman wa kulli bihi, menyembelihnya sendiri dan bagi wakil siapa yang berkurban disunnahkan menyaksikan penyembelihan. Jadi yang berkurban itu sunnahnya menengok. Itu juga bagian dari sunnah. Begitu. Wa kurihanil marid, meninggalkan semacam ini masalah potong-potong kuku, paham tuh ya? Itu juga sunnah. Jangan dipotong dulu sampai kurban tadi disembelih. Ini semuanya hal-hal yang menyangkut tentang kurban. Muncul pertanyaan. Itu bukan puasa namanya, menahan. Jangan salah paham pula nanti disunahkan menahan. Iya betul, bukan puasa, jangan bahasanya puasa.
puasa haram. Puasa itu haram 5 hari. 1 bulan Syawal, 1 Syawal, 4 hari di bulan Zulhijjah, 10, 11, 12, 13. Itu sunnah tuh menahan, Pak. Karena Nabi kapan dia makan, ambil hati dari kurban tadi dia makan, dia makan, bukan dengan daging kurban. Tapi kalau hidupan kan tidak mungkin juga. Maka disunahkan nahan sampai kita selesai sholat. Itu aja. Nah, sampai selesai sholat Aid. Kalau nunggu korban hari Sabtu, penyembelihan. Ya kan orang yang beli hari Sabtu. Karena yang beli itu 4 hari, 10, 11, 12, 13. Disebut dengan hari Tasyrik. Makanya Aidul Adha itu disebut dengan Aidul Akbar. Hari raya besar. Hari raya besar, hari raya kecil disebut dengan Aidul Fitri. Kenapa? Aidul Fitri cuma 1 hari. Aidul Adha berapa hari, Pak? 4 hari. Bertakbir kita selama 4 hari tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini yang diajarkan dalam masalah kurban tadi. Ya. Saya setiap tahun berkurban. Ya, bagus. Lantas saya di tahun ini ingin menyumbangkan nilai daripada kurban itu kepada keluarga saya. Bagus, untuk mak, untuk bapak. Iya, bukan. Maksudnya saya serahkan uang ini kepada saudara saya. Silakan untuk berkorban. Iya, bagus. Tidak masalah. Satu lagi, kalau seandainya uang itu kita serahkan kepada selain daripada keluarga kita, nah, dengan harapan uang itu akan digunakan untuk berkorban. Itu namanya sedekah. Berarti kita bersedekah kepada orang untuk berkorban. Bagusnya kita sendiri yang berkorban atas nama siapa langsung. Supaya ini saya korbankan atas nama mak saya, ini saya berkorban atas nama anak saya, ini saya berkorban atas nama siapa, dapat semuanya pahala. Nah begitu. Karena kurban itu juga bagian dari sedekah sunnah. Dia kan bersedekah, gitu. Bersedekah daging. Nah itu. Dan kurban itu adalah yang pertama kali bukan Nabi Ibrahim. Siapa yang berkorban pertama kali, Pak? Dalam Al-Quran. إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْهَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Ketika keduanya berkurban di jalan Allah, kami terima kurban yang satunya, kata Allah. Kami tolak kurban yang satu lagi. Siapa itu? Kisah Habil dan Qabil. Itu perintah kurban mulai dari anak Nabi Adam. Makanya kurban itu bukan ibadah sekarang. Habil peternak, Qabil petani. Allah minta kurbannya, pajaknya istilahnya. Maka Habil dia cari binatang ternak yang paling gemuk. Dia bawa ke atas bukit, dipersembahkan kepada Allah. Si Qabil dia cari buah-buah yang sudah busuk, tidak bagus lagi. Dia taruh pula di atas bukit. Akhirnya yang diterima Allah adalah korbannya Habil. Akhirnya Qabil dengki. Nah, di sini sifat dengki muncul. La aqtulannak, kata Qabil. Saya akan bunuh engkau nanti. Akan aku bunuh. Akhirnya Qabil membunuh Habil. Habil pun wafat. Inilah dosa pertama kali pembunuhan di dunia. Allah ganti anak Nabi Adam. Biasanya nama anak Nabi Adam itu laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Berarti wafat satu laki-laki, kan berlebih satu. Maka Allah lahirkan laki-laki satu, tidak ada perempuannya. Siapa? Sid namanya. Sid bin Adam. Nabi Sid. Dari Sid inilah muncul Idris, Nuh. Zaman Nuh datang banjir, hilang peradaban semuanya.
Nabi Nuh punya anak 3 orang, Syam, Ham, Yapis. Dari Syam ini turun kepada Ibrahim. Dari Ibrahim turun Ismail melalui Hajar. Dari Sarah lahir Ishak. Dari Ishak ini keluar turun Bani Israel. Jadi diklaim oleh orang Barat sekarang asal kita melawan menyebut Israel disebut dengan anti-Semit. Kan ada pernah dengar apa ya? Oh, ini anti-Semit. Padahal Ismail keturunan Syam, berarti dia juga Semit. Keturunan Syam bin Nuh. Jadi ketika Ibrahim mengorbankan Ismail, Allah terima kurbannya, diganti dengan kibas seekor domba. Berkat kesabaran Ibrahim, Sarah pun hamil. Maka disitulah lahir Ishak. Maka Ismail itu artinya doa yang didengar. Ishak artinya ketawa, senang hatinya. Berapa jarak Ismail dengan Ishak? 14 tahun. Jadi lah 40 tahun umur Ismail, barulah Ishak lahir. Maka mari kita melalui momentum Zulhijjah ini, besok hari Arafah, kita puasa di hari Arafah. Setelah itu Zulhijjah kita berkurban. Jadi jangan camkan nanti korban itu hanya sekali seumur hidup. Tapi dasarnya apa tadi? Ketika ada kelapangan. Tapi kalau utang ibu masih banyak, ada usaha, tidak lapak namanya itu. Tapi kalau tidak ada utang, di rekening ada duit lebih 10 juta, emas ada di dalam berangkas, tidak juga mau berkurban. Itu kan Nabi menyebut tadi, la yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami. Mudah-mudahan kurban kita yang berkurban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu Isya sudah masuk, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.